udah kena duri berkali-kali gitu ya, tangan kita kena duri berkali-kali, lalu kita kaget ya gitu ya, nggak mungkin kayak gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Online Education Visioner. Nah, kembali lagi ya, kita membahas materi untuk teman-teman belajar di rumahnya. Oke, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oke, jadi kita mau bahas apa ini, Mbak? Lanjutan, karena tadi kita sudah mengenal 8 jenis sensoris. Ada inner sense dan outer sense. Terus bagaimana sih cara kerjanya? Gimana sih dia berkontribusi untuk tubuh ini itu gimana mekanismenya? Oke, jadi mekanismenya ya, bagaimana sensoris itu bisa kita rasakan. Oke, sensoris itu bisa kita rasakan karena di dalam tubuh kita bahas aja di kulit ya, itu ada sebuah reseptor. Jadi di kulit, reseptor itu tuh sebuah jaringan yang fungsinya itu adalah untuk menerima rangsangan pertama. Misalnya saja yang ada di kulit. Di kulit itu banyak sekali reseptor seperti Pacini, ada Ruffini, ada Merkel, ada Meissner. Kita sebut saja Ruffini sebagai reseptor untuk penerima rangsangan panas, ya, ada di kulit. Jadi pada saat kita terkena bara api ataupun kita terkena percikan api panas dari matahari, ya, kita akan merasakan panas gitu. Nah, itu tersimpan juga di dalam otak. Tentu kita pada saat pertama memasuki ruangan yang panas, kita mengeluh, aduh ruangannya panas gitu kan, ruangannya panas gitu kan. Tapi pada saat kita beberapa menit sudah di dalamnya ataupun berjam-jam sudah di ruangan yang sama dengan suhu yang sama, kita sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Setelah kita menerima rangsangan reseptor, impuls akan dikirimkan ke dalam posterior horn cell yang ada di medula spinalis. Nantinya akan diteruskan lagi ke medula oblongata. Walaupun kita ketahui bahwa medula oblongata itu fungsinya adalah untuk respirasi, pernafasan ya. Tapi ternyata saya potong dulu. Berarti tadi kan habis dari spinalis masuk ke posterior, lanjutnya ke bagian otak gitu ya? Ya, masuknya langsung ke bagian otak. Dia melewati jalur medula oblongata. Masuk ke medula oblongata. Nah, itulah alasannya mengapa pada saat kita merasakan. Nah, selanjutnya setelah medula oblongata melewati talamus. Nah, semua informasi dari sensoris ini tersimpan di dalam talamus, melewati talamus. Selanjutnya, setelah semua diterjemahkan di talamus, nah talamus ini akan menerjemahkan, oh ini sensoris untuk panas, sensoris untuk dingin, ini sensoris dari mata, sensoris dari hidung, sensoris dari mulut, proprioseptif dan bagian-bagian lainnya. Lalu semua itu akan tersimpan di memori jangka pendek terlebih dahulu, yaitu di bagian korteks cerebri. Nah, bagian korteks cerebri inilah yang fungsinya adalah untuk menyimpan sementara dari informasi yang kita dapatkan dari sensoris tersebut. Walaupun kita ketahui bahwa bahwa di bagian otak korteks yang fungsinya adalah untuk menyimpan sensoris tersebut, tapi memiliki fungsi lainnya, yaitu untuk motorik dasar, gitu ya. Nah, sehingga kita akan menghasilkan suatu gerakan, ada suatu output yang didapat pada saat kita mendapatkan suatu sensasi rasa, seperti bau yang menyengat. Sadar gak sih kita bergerak juga? Mengapa? Karena bau yang menyengat tersebut masuk ke dalam korteks, ada sebuah respon untuk kita bergerak. Pada saat kita terpecikan panas, kita langsung menghindar. Ada respon yang seperti ini. Kenapa kita bisa seperti ini? Karena ada perintah dari korteks cerebri. Nah, seperti itu. Tapi gimana dengan kayak tadi percikan api itu kan adalah sebuah respon refleks. Gerakannya harus cepat, kita tuh nggak perlu mikir gitu loh. Ini bahaya, saya harus menarik tangan saya. Kan harusnya gitu. Jadi bisa berbeda ya antara respon refleks dengan gerakan yang kita sadari. Kalau refleks itu dia hanya sampai ke dalam medula spinalis saja dan langsung dikembalikan lagi ke motoriknya.
Jadi itu tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Seperti tadi tertusuk ya, tertusuk langsung kita menghindari. Itu gerakan refleks. Karena impulsnya dari reseptor hanya sampai ke medula spinalis saja, lalu dikembalikan lagi ke otot untuk melakukan suatu gerakan. Tapi kalau misalnya, kan nggak mungkin ya kalau kita kaget berkali-kali, udah kena duri berkali-kali gitu ya, tangan kita kena duri berkali-kali, lalu kita kaget, ya juga nggak mungkin ya, nggak mungkin kayak gitu. Jadi untuk mungkin yang untuk yang kedua kalinya atau ketiga kali dan seterusnya itu sudah masuk ke dalam korteks cerebri kita dan sudah tersimpan. Talamus sudah menyimpan, talamus sudah menerjemahkan itu sensasi apa sehingga korteks memberikan respon, oh saya harus menghindar untuk menjauhi dari rangsangan yang mengagetkan saya tersebut. Oke, seperti itu. Berarti kalau saya ambil contoh yang bisa dianalisis adalah misalnya nih ada rasa haus. Ada rasa haus dari saya. Dia haus ya, haus. Oh, ya. Oke, nanti kemudian di depannya misalnya ada sebuah air mineral yang kemudian oleh visual kita melihat, oh saya lagi haus, ada ini nih, ada mineralnya di depan nih, kayaknya saya harus ngambil itu supaya haus saya hilang. Berarti kan ada proses sensoris visual naik ke otak, otak menerjemahkan, saya harus menggerakkan tangan saya untuk meraih air mineral. Simpelnya seperti itu. Iya, simpelnya sederhananya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya pemahaman sensoris itu sangat sederhana sekali. Ya, sensoris pathway itu sangat sederhana sekali. Jadi, oke, kita sama-sama belajar lagi ya. Nanti teman-teman silakan mereview dari cerita kita hari ini, gitu ya, cerita kita hari ini. Lalu misalnya kalau teman-teman ada ingin bertanya tentang sesuatu, oke, silakan tulis di komen. Nanti kita akan membahas tentang materi tersebut. Oke. Atau enggak, kalau ada usulan tema apa yang harus kita bahas? Oke. Gitu kan. Jadi kalau misalnya ada tema apapun itu silakan tulis di komen, nanti akan kita bahas, akan kita jelaskan secara visualnya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aduh.